Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketundukan sejati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu itu kita akan membicarakan tentang alasan atau mengapa istri itu harus tunduk kepada suaminya. Ya memang Alkitab berkata demikian, namun kenyataannya kan ada istri itu yang memang betul-betul tunduk sesuai kehendak Tuhan gitu, sesuai apa yang Alkitab katakan. Tetapi ada juga yang tunduknya ini karena terpaksa, Pak Paul. Berarti itu kan ada ketundukan yang memang benar, yang sejati, dan ada ketundukan yang semu aja gitu, Pak Paul ya. Nah ini bagaimana, Pak Paul? Seperti yang telah kita bahas ya Pak Gunawan di masa yang lampau, ya kita itu tuh ya mau terbuka ya dengan perubahan-perubahan zaman. Kenapa kok pada akhirnya tidak mudah untuk wanita itu tunduk begitu saja kepada suami? Ya kita itu sudah membahas bahwa ya perempuan sekarang mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan sehingga cenderung memang lebih kritis, tidak begitu saja bisa menerima apa yang suami katakan. Jadi banyak hal-hal yang telah kita bahas yang memang ya menambah sukarnya wanita untuk tunduk. Jadi ya kita sebagai laki-laki juga harus lebih fleksibel, lebih sensitif dalam soal ini ya. Nah, sekarang saya kira ya perlulah kita juga membahas bagaimanakah caranya ya wanita atau istri dapat menerapkan firman Tuhan yang memang meminta untuk wanita itu dia tunduk kepada suami, sebab Tuhan telah menetapkan seorang suami sebagai kepala keluarga. Ya, nah itu bagaimana Pak Paul? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri untuk tunduk kepada suaminya sesuai firman Tuhan? Gini Pak Gunawan, yang pertama ya yang ingin saya katakan adalah ketundukan sejati tidak dapat lahir dari keterpaksaan. Ketundukan sejati keluar dari hati yang mengasihi ya. Jadi jika istri tidak lagi mengasihi suami, pasti akan sulitlah bagi si istri untuk tunduk kepada suami. Nah, jadi sekarang bagaimana cara istri untuk terus mengasihi suami sehingga bisa tunduk kepada suami, ketundukan yang lahir dari kasihnya. Nah, salah satu cara untuk mengasihi suami adalah dengan cara meneropong kelemahannya dari kacamata kekuatannya. Artinya begini, bangunlah relasi di atas dasar kekuatan, bukan kelemahan. Jadi jangan kita itu tuh mengembalikannya, yaitu meneropong kekuatan suami dari kelemahan-kelemahannya. Oh jangan, kita selalu lihat kekuatan-kekuatannya. Nah di belakang kekuatannya memang ada kelemahan-kelemahannya, tapi yang kita dahulukan adalah kekuatan atau kelebihan-kelebihan si suami. Apa-apa yang baik yang si suami berikan kepadanya. Jadi dasarkan cinta atas kelebihan atau kekuatan-kekuatan si suami itu. Dan kita bertanggung jawab untuk menyuburkannya. Ya, misalnya istri memberi pujian kepada suami, memberikan dorongan untuk mengembangkan sisi terbaik pada dirinya. Sekali-sekali istri berkata, saya berterima kasih, kamu kok bekerja keras untuk keluarga. Saya kok sangat menghargai kamu yang pulang selalu setiap hari meskipun jauh malam urusan repot apa kamu selalu ingat kami. Saya juga menghargai kamu kok setia kepada kami satu keluarga. Kamu tidak pernah mengkhianati kami. Nah, pujilah supaya pujian-pujian itu menjadi kekuatan bagi suami untuk meneruskan kebiasaan-kebiasaan baiknya dan untuk mulai mengurangi kelemahan-kelemahannya pula. Ya, setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahannya gitu Pak Paul ya. Jadi artinya kalau kita mau melihat dengan jujur tentang suami ini, pasti ada hal-hal yang positif di dalam dirinya. Dan itulah yang ditonjolkan untuk dipakai alasan si istri itu tunduk gitu Pak Paul ya. Jadi betul, dengan dia melihat hal-hal yang positif itu, maka ya kasih akan terpelihara. Nah, waktu kasih terus berkobar, ketundukan akan lebih mudah.
Jadi saya itu tadi ya mau tekankan bahwa kalau istri sudah kehilangan kasih, ya hampir mustahil dia bisa tunduk dengan sukarela atau dengan sejati. Tapi kalau memang masih ada kasih, ya dia akan lebih mudah untuk menundukkan dirinya. Ya, dan ketundukan itu bisa dilakukan dengan sukarela tanpa suatu keterpaksaan gitu Bapak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, yang lain apa Bapak? Nah, ketundukan sejati, ya tadi saya sudah singgung, tidak dapat lahir dari keterpaksaan. Namun demikian, ketundukan sejati dipertahankan lewat keterpaksaan. Coba saya ulang lagi ya. Ketundukan sejati memang tidak dapat lahir dari keterpaksaan. Namun demikian, ketundukan sejati dipertahankan lewat keterpaksaan. Maksudnya adalah ini Pak Gunawan. Kadang kita harus memaksa diri ya sebagai istri untuk tunduk, kendati kita tidak ingin dan tidak rela ya. Kenapa? Demi mendahulukan kehendak suami. Jadi saya harus juga mengakui fakta ini Pak Gunawan, yaitu bahwa ketundukan tidak selalu keluar secara alamiah. Ada kalanya kita tidak menyetujui pemikiran suami dan ingin melakukan apa yang kita kehendaki. Nah, itu bagian-bagian yang normal, yang wajar dalam kehidupan ya. Tapi belajarlah untuk menunda. Jangan memaksakan kehendak ya. Berhubung suami adalah kepala keluarga, nah kita tidak bisa dan tidak seharusnya membantahnya secara langsung atau menunjukkan sikap memberontak. Ya, jadi ketundukan itu semacam suatu disiplin bagi si istri ini terhadap suaminya. Gitu. Tepat sekali Pak Gunawan. Dengan kata lain, seorang istri juga perlu mendisiplin dirinya untuk tunduk, sebab tunduk tidak selalu keluar secara alamiah. Ada kalanya dia harus melawan kehendak dirinya. Dengan kata lain ya ada unsur keterpaksaan kadang-kadang. Maka tadi saya tekankan, memang ketundukan sejati tidak dapat lahir dari keterpaksaan, sebab hanya dapat lahir dari kasih. Namun ketundukan sejati dipertahankan lewat keterpaksaan, karena tidak selalu ya kita ini bersedia tunduk. Jadi kadang-kadang harus memaksa diri untuk tunduk pula. Ya, dan itu berarti kita atau istri ini harus menunda apa yang dia inginkan, yang sebenarnya dia tidak mau tunduk ya, atau dia menginginkan berontak gitu. Ini mesti ditunda. Nah, apa pengertian menunda ini Pak Paul? Menunda berarti ya Pak Gunawan, mencari kesempatan yang lain yang lebih tepat untuk mendiskusikan suatu hal. Jadi misalkan istri itu tuh mengajukan usulan, suami itu tidak setuju. Nah, jangan ya langsung membantah, langsung mengatakan kamu kok nggak mau mendengarkan saya, kamu kok egois atau apa. Jangan, tunda. Ya, katakan kepada diri, ya oke, nggak apa-apa, diam dulu saja, terima dulu saja, dan cari kesempatan yang lain yang lebih tepat untuk mendiskusikannya. Menunda juga berarti, misalnya, menyiapkan suami untuk lebih dapat memahami keinginan dan pemikiran kita. Sebab ada kalanya gini Pak Gunawan, suami itu tidak menerima pendapat kita sebab memang dia tidak mengerti sedalam-dalamnya apa yang terkandung di hati. Jadi dengan ya pembicaraan lanjut, lebih menjelaskan isi hati kita, kenapa kita mengusulkan ini, kenapa kita meminta itu. Perlahan-lahan suami lebih mengerti dan melihat masalah itu dari kacamata kita. Sehingga akhirnya dia lebih bersedia untuk mendengarkan kita. Dan sudah tentu menunda itu juga berarti mendoakan suami Pak Gunawan, supaya dia rela mengesampingkan egonya dan memikirkan kepentingan kita pula. Iya, memang mencari kesempatan misalnya tadi yang Pak Paul katakan, itu menjadikan si istri ini harus lebih jeli lagi. Suasana hati si suaminya ini bagaimana? Apakah dia siap untuk diajak berdiskusi atau tidak? Ya, kadang-kadang istri ini kurang bijak menemukan waktu yang tepat, sehingga suami ini juga merasa tersinggung, lalu dia tidak bisa diajak diskusi lagi gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi ya waktu itu pentingnya, jangan sampai kita ini memilih waktu yang tidak penting. Nah, mungkin ada pendengar kita yang wanita yang berkata, aduh kok kami ini wanita harus seperti
hulu balang ya, atau seperti pembantu atau seperti pegawai yang harus memperlakukan suami seperti majikan, harus mengerti timingnya lah dan sebagainya. Saya kira ya bukan ya, sebab bukankah ini nih prinsip yang kita harus terapkan dalam setiap relasi dengan siapapun ya. Misalkan dengan anak kita kan harus juga memperhatikan timingnya, ngomong dengan anak yang cocok, jangan sampai apa yang kita ingin sampaikan bumerang kepada kita kembali. Dengan rekan kerja ya juga sama kok, kita mau memperhatikan kira-kira timingnya cocok apa tidak. Nah dengan suami ya demikian pula, carilah waktu yang lebih tepat supaya suami lebih bisa lah mempertimbangkan masukan kita. Ya kalau istri mendoakan suaminya supaya suami itu mengesampingkan egonya, apakah bukan itu justru membuktikan bahwa istri ini justru egoistis gitu Pak Paul? Well, sudah tentu ya, waktu dua orang itu tuh mengemukakan pendapat, dua orang itu pasti ingin pendapatnya itu tuh yang dimenangkan ya. Jadi saya kira nggak bisa enggak di dalam pernikahan masalah ego tuh menjadi masalah yang relevan baik dari pihak istri maupun dari pihak suami ya. Jadi dalam pengambilan keputusan kadang-kadang ya suami itu bisa egois ya, kita nggak bisa sangkal bahwa kita ini yang laki-laki kadang-kadang egois. Jadi ya kalau istri memang melihat kita ini kok egois, ya daripada istri itu langsung menyerang si suami dan menuduhnya egois, lebih baik sebut nama suami dalam doa dan minta Tuhan untuk ya mengesampingkan egonya sehingga si suami lebih berkenan untuk mendengarkan si istri. Ya, apa akibatnya kalau ketundukan sejati itu dipertahankan lewat keterpaksaan? Saya kira kalau ketundukan sejati terus-menerus ya dipertahankan lewat keterpaksaan, ya saya kira pada akhirnya ya rumah tangga itu akan ya rusak ya Pak Gunawan. Sebab memang harus ada kasihnya juga. Maka ya sekali lagi saya mau singgung bahwa harus lahir dari kasih, itu yang pertama. Tapi memang sekali-sekali ya harus dipertahankan lewat keterpaksaan. Sebab seseorang memang harus menunda, harus belajar mengalah. Ya, jadi menyangkali diri gitu setengahnya Pak Paul ya? Betul sekali Pak Gunawan. Iya, hal lain apa Pak Paul? Untuk menerapkan ya perintah Tuhan supaya istri itu tunduk kepada suami, kita harus menyadari siapakah diri kita. Kita ya harus mengakui ya di kalangan istri bahwa ada istri yang memang berkarakter keras dan dominan ya, dan kita perlu mengakui fakta ini. Jadi tidak selalu perempuan itu tuh ya berwatak lembut, berwatak tidak dominan, bersedia menurut. Oh tidak, ada wanita yang sangat keras kepala, tidak bisa tunduk ya, memang agak dominan ya. Nah, kalau memang kita seperti itu Pak Gunawan, kita memang mesti mengakuinya. Ini penting ya, sebab kalau tidak ya, misalnya ada apa-apa dengan si suami, langsung nyalahin suami lah, inilah itulah. Sebab dia buta terhadap dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yang dominan. Ya, kalau seorang istri itu begitu dominan, berkarakter keras, Pak Paul, itu kan tentu ada alasan-alasannya. Nah, itu biasanya apa saja, Pak? Mungkin ya istri itu atau perempuan itu dibesarkan dalam keluarga ya, di mana ibu berperan sepenuhnya, sedang ayah hampir-hampir tidak mempunyai peranan apapun. Jadi akhirnya ya si perempuan itu, anak perempuan itu hanya melihat contoh ibu yang berperan, yang mengurus rumah dan sebagainya, sedangkan melihat contoh ayah yang sama sekali tidak berperan sehingga tidak bisa mencontohnya. Nah, akhirnya si anak itu yang mengikuti atau mengadopsi ya sikap-sikap dan nilai-nilai serta gaya hidup si ibu yang mengurus semuanya, sehingga akhirnya ya menjadi lebih dominan. Atau ya misalnya nih ya, dalam satu keluarga hampir semua saudara adalah perempuan, hanya si suami atau si ayah yang laki satu-satunya, sehingga pada akhirnya ya suara perempuan menjadi suara terbanyak dalam keluarga, sehingga mereka lebih terbiasa lah untuk mengatur, mengurus semuanya tanpa harus berkonsultasi dengan si ayah, karena si ayah itu minoritas dalam rumah. Atau ya kenapa kok ada perempuan yang dominan? Mungkin karena memang ya ia memiliki tingkat keegoisan yang tinggi Pak Gunawan, dan sukar mengalah, sehingga kehendaknya ya sukar dibendung.
Dan ada memang perempuan yang seperti itu, Pak Gunawan. Ya, egois. Sehingga ya tidak mau peduli lah dengan orang perasaannya apa kek. Pokoknya ya dia akan lakukan apa yang dia ingin lakukannya. Ya, apakah itu berarti kalau orang tuanya bercerai, khususnya ayahnya meninggalkan dia, atau meninggal bahkan gitu Pak Pol ya, ada kecenderungan besar bahwa anak perempuan ini akan menjadi seseorang wanita yang dominan gitu Pak? Sebetulnya belum tentu Pak Gunawan. Sebab misalnya nih ya, si ibu itu tuh berperan ya. Sebab waktu misalnya suaminya masih hidup, dia itu ya tetap tunduk kepada si suami, anak-anaknya melihat ibu itu tunduk. Dan itu menjadi sebuah model yang akan nanti diikuti oleh anak-anaknya. Jadi sering kita lihat di dalam keluarga, kalau anak-anak melihat sebuah pola relasi yang sehat ya, mereka akan meneruskannya. Tapi kalau misalnya tidak sehat, ya ada kecenderungan diteruskan yang tidak sehat itu pula, ya itu disayangkan. Tapi sekali lagi yang menjawab pertanyaan Pak Gunawan, saya kira biasanya kalau ibu itu memberi contoh yang baik, dia itu tunduk kepada suaminya, meskipun pada akhirnya suami meninggal, si ibu itu tetap akan menekankan nilai hidup seperti itu dan anak-anaknya akan cenderung juga menyerapnya. Ya, tapi kalau dia diceraikan atau ditinggal oleh si suaminya, itu biasanya lalu di hadapan anak-anak itu, ibu ini seringkali menyalah-nyalahkan suaminya atau mantan suaminya itu Pak Paul, sehingga di hadapan anak-anak ini terbentuk image, gambaran bahwa memang tidak perlu tunduk terhadap para pria ini gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi kalau memang ayah itu ya meninggalkan ibu, apalagi kalau yang meninggalkannya dengan tidak baik-baik karena ada perempuan lain lah atau apa, sudah tentu itu memancing kemarahan dalam diri si anak. Dan misalkan dia adalah anak perempuan, ya tidak bisa tidak, contoh itu tuh menjadi contoh negatif tentang pria. Sehingga ya bisa jadi nanti waktu dia menikah, dia sudah memasuki pernikahan dengan membawa ya image atau pandangan buruk terhadap pria. Sehingga dia tidak mudah untuk tunduk, sebab dia takut kalau dia tunduk, nanti apa yang terjadi pada ibunya terulang pada dirinya. Ya, dia sendiri juga khawatir bahwa nanti suatu saat akan diperlakukan seperti itu Pak Paul, ditinggal atau ditindas oleh suaminya. Jadi betul, sebelum itu dia lebih dahulu yang betul melakukan itu. Betul. Atau kalaupun dia tidak menguasai si suami, tapi dia tidak akan ya bersedia untuk berada di bawah si suami atau ikut pada kehendak si suami. Dia benar-benar akan mencoba mempertahankan sistem bagi kuasa, benar-benar seperti sebuah kemitraan ya, bukan sebuah kesatuan lagi. Ya, berarti menyadari diri ini adalah sesuatu yang sangat penting gitu Pak Paul ya. Saya kira iya ya, kalau tidak kita akan terus ya menyalahkan pasangan kita bahwa dialah yang menjadi penyebab masalah. Nah, kalau kita menyadari hal itu lalu bagaimana gitu Pak Paul? Nah, jika memang kita menyadari ya bahwa oke lah kita memang yang egois, kita yang memang dominan karena latar belakang kita atau apa. Nah, kita mesti pertama-tama ya berusaha keras menahan mulut untuk mengeluarkan pendapat dengan segera. Kecenderungan kita orang yang dominan adalah mengeluarkan pendapat, dan hal inilah yang menjadi salah satu sumber masalah. Jadi ya nasihat praktis saya adalah cobalah tolong jaga dah mulut itu. Jangan langsung mengeluarkan pendapat. Ada apa-apa langsung ceplas-ceplos. Langsung beritahu suami, saya tidak setuju. Ini bukannya hal yang baik. Ini kok begini, nggak ada yang bisa ngerti apa-apa. Jangan. Coba tolong jaga ya mulut itu. Jangan sampai mulut kita itu mendahului pemikiran kita, Pak Gunawan. Ya, jadi di samping mulut tetapi juga tindakannya, Pak Paul. Walaupun dia tidak bicara, kalau tindakannya menunjukkan hal itu ya sama saja gitu, Pak Paul. Betul, jadi kita mesti ya berusaha menahan diri ya untuk mengambil keputusan sendiri tanpa mengkonsultasikannya dengan suami. Ada kalanya, pokoknya apa yang kita pikirkan, kita anggap baik, langsung kita ini ya mengambil keputusan, bertindak. Tapi ya akhirnya suami merasa tersisihkan. Nah, kadang ya karena terlalu yakin, ya kita merasa tidak perlu bertukar pikiran dengan suami. Nah, jadi ini tidak benar ya. Dari awal pernikahan kita mesti mendisiplin diri untuk mengonsultasikannya dengan suami
Walaupun ada kemungkinan kita akan beradu pendapat alias konflik. Ya, dan itu orang justru menghindari Pak Pol, konflik itu. Tapi justru sebetulnya ini adalah hal yang penting untuk dilewati. Sehingga pada akhirnya tuh kita berdua bisa mengambil keputusan bersama. Sebab kalau tidak, yang terjadi dalam keluarga adalah yang kita sebut ya saling serobot. Siapa bisa mengambil keputusan dengan segera tanpa konsultasi, langsung dia lakukan. Sebab dia berkata, kalau saya konsultasikan bakalan ribut. Ya udah mendingan saya serobot, saya ambil dulu keputusan, nanti ya akibatnya tanggung lah, nggak apa-apa ribut-ribut. Oh jangan, salah. Jangan ya, justru biar kita harus lewat pertengkaran lah atau apa, tidak apa-apa. Dari awalnya biasakan, disiplin diri, konsultasikan, meskipun harus bertengkar. Sebab lama-kelamaan kita akhirnya lebih mengerti masing-masing, lebih bisa menyesuaikan diri sehingga lebih mudah untuk mengambil keputusan bersama. Ya sebaliknya memang ada suami itu kalau dimintai pendapat atau diajak diskusi, selalu jawabannya terserah kamu lah, kamu jalankan, pasti saya setuju aja lah. Lama-lama istri ini juga merasa malas untuk berkonsultasi dengan suaminya. Toh nanti jawabannya seperti itu, kembali lagi dia yang harus memikirkan. Betul sekali. Jadi untuk menghidupkan semangat konsultasi Pak Gunawan ya, memang kita mesti hindari dua ekstrim itu. Ada suami yang seperti tadi Pak Gunawan katakan, ya udah terserah kamu, ya udah terserah kamu. Ya akhirnya istrinya berpendapat, ya udah sekarang ya terserah saya nggak usah lagi konsultasikan dengan suami. Nah nanti suatu hari dia mengambil keputusan sendiri, suaminya marah. Tapi kan istrinya berkata, kamu ya dari dulu bilang terserah saya, sekarang saya ambil keputusan tanpa kamu marah. Nah itu ekstrim yang satu. Tapi ada ekstrim yang satunya Pak Gunawan, yang akhirnya juga memecahkan semangat konsultasi dalam keluarga, yaitu ada suami yang selalu berkata tidak. Apapun yang istrinya minta atau katakan, jawabannya selalu adalah tidak. Cepat sekali bilang tidak, belum dipikirkan, udah langsung enggak, jelek, udah enggak. Pokoknya apapun yang keluar dari mulut orang lain, salah atau jelek, hanya yang keluar dari mulut dia atau dari pikiran dia yang dianggap baik. Nah akhirnya si istri berkata, lain kali enggak usah lagi konsultasi, percuma, jawabannya selalu tidak. Nah jadi ada dua kubu, dua ekstrim reaksi yang memadamkan semangat konsultasi. Nah kita sebagai suami, jangan sampailah melakukan keduanya itu. Jadi konsultasi itu mungkin lebih baik dibicarakan secara terbuka dan tidak terlalu formal gitu Pak Pol, di dalam pembicaraan di meja makan atau apa gitu, sehingga suasananya memang nyaman untuk bertukar pikiran istilahnya jadinya. Betul. Ya jadi ya silakanlah kita munculkan, dan kalaupun ya sekali lagi saya tekankan, kalaupun harus timbul konflik, tidak apa-apa, biasakan diri ya untuk ya oke lah kita cobalah, daripada nanti kita akhirnya tuh main belakang. Begitu dua-dua mulai main belakang, main serobot, ya udah susah tuh untuk bisa mendamaikan kembali pernikahan itu. Hal lain apa lagi Pak Pol yang penting kita perhatikan? Nah yang terpenting adalah kita secara berkala harus mengalah ya sebagai istri. Meski mungkin saja pendapat kita lebih baik daripada pendapat suami. Nah sikap mengalah yang diperlihatkan ya secara berkala akan mengkomunikasikan citra ya kepada suami bahwa kita bukanlah orang yang mau menang sendiri alias egois. Nah ketika suami melihat bahwa kita kok tidak egois, nah ia pun akan lebih terdorong untuk mengalah dan mempertimbangkan pendapat kita. Nah sebaliknya ya, kalau kita tidak mau mengalah, pada akhirnya suami akan berpikir, buat apa kamu bertanya tadi kalau tidak bersedia mengubah pikiranmu. Nah jadi ya apabila kita dapat memulai dan mempertahankan pola relasi seperti ini, pada akhirnya pengambilan keputusan akan menjadi proses pencarian keputusan terbaik, bukan ajang menang kalah. Jadi sekalipun istri itu tunduk kepada suami, itu bukan berarti bahwa dia kalah terhadap suaminya, karena ini hubungan menang dengan menang gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi ya kita itu tuh nggak memusingkan siapa menang siapa kalah, tapi ya kita selalu memfokuskan perhatian pada apakah keputusan yang baik
untuk semuanya. Nah, itu selalu harus menjadi goal kita bersama. Tapi semangat itu kan harus dibangun bersama-sama. Artinya tidak bisa dari pihak istri saja atau suami saja gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang dua-duanya ya harus belajar mengesampingkan ego. Maka dalam firman Tuhan di Efesus pasal 5, sebelum Tuhan secara spesifik membahas peranan suami dan istri, pembukaannya adalah kita semua diminta untuk tunduk kepada satu sama lain. Jadi harus selalu dasarnya adalah kesampingkan ego. Ya, sebenarnya memang kalau kita perhitungkan secara waktu atau secara tenaga lebih gampang kalau si istri itu tidak tunduk kepada suaminya gitu Pak Paul. Jadi untuk jangka pendek iya, lebih gampang, lebih cepat. Tapi untuk jangka panjang akibatnya itu tuh jauh lebih buruk. Jadi lebih baik ya kita berpikir panjang daripada berpikir pendek. Nah, dalam hal ini apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, Pak? Firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Ya, sebaliknya kita harus mendahulukan kepentingan yang lain. Filipi 2 ayat 3 berkata, "Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Nah, nasihat ini sangatlah penting ya Pak Gunawan untuk menjaga keharmonisan pernikahan. Jika kita beranggapan bahwa kita tidak harus tunduk kepada siapapun, termasuk suami, ya pastilah kita akan menuai badai konflik terus-menerus. Pada akhirnya, pernikahan pun berubah menjadi perkelahian. Dan sudah tentu ini bukanlah rencana Tuhan. Ya, jadi lewat perkawinan atau pernikahan ini sebenarnya kita belajar untuk hidup rendah hati terhadap orang lain, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pernikahan adalah salah satu sarana yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita supaya lebih serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita yang rela mengosongkan egonya demi keselamatan kita. Ya, jadi itulah memang rencana Tuhan untuk membangun suatu keluarga, membangun suatu rumah tangga. Betul. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.